bukan sekedar kampanye yang memancangkan wajah saja. Karena ini sesungguhnya bukan pemilihan foto untuk dipasang di ruang kelas. Ini adalah pemilihan pengambil keputusan. Kita harus mengetahui bagaimana cara dia berpikir, bagaimana cara dia mengambil keputusan, bagaimana dia bereaksi atas masalah, bagaimana rekam jejaknya, rekam karyanya. Kami tidak meminta Anda memilih kami, tidak. Tapi kami minta Anda memilih rasional. Milih rasional itu artinya apa? Jadilah orang yang rasional. Rasional itu dari kata rasio. Rasio itu artinya perbandingan. 2:3 itu rasio. Membandingkan. Anda bandingkan 1, 2, 3. Bandingkan rekam jejaknya, rekam karyanya, rekam pikirannya. Termasuk juga bagaimana mengelola perbedaan. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis tidak bayar. Subscribe. Kelihatannya masih banyak yang mau tanya dia. Ya, gini teman-teman. Setiap pertemuan acara Desak Anies itu banyak sekali yang punya aspirasi. Ada yang sifatnya pertanyaan, ada yang sifatnya rekomendasi. Tapi satu hal yang saya temukan, saya menemukan anak-anak muda yang datang karena mencintai Indonesia dan menginginkan Indonesia yang lebih baik. Dan semua yang datang ke sini itu karena mencintai Indonesia dan ingin Indonesia lebih baik. Kami pun begitu. Kami mendapatkan amanat mengikuti sebuah proses kontestasi politik. Dan ketika kami mendapatkan amanat, kami ingin melakukan perubahan. Dan perubahan itu tidak dimulai nanti ketika bertugas. Dimulai ketika kampanye, menjadi kampanye yang mengajak kita semua untuk memikirkan tentang Republik. Bukan sekedar kampanye yang memancangkan wajah saja. Karena ini sesungguhnya bukan pemilihan foto untuk dipasang di ruang kelas. Ini adalah pemilihan pengambil keputusan. Yang nanti terpilih, dia akan mengambil keputusan atas nama rakyat dan atas nama negara. Karena itu bagi kita yang sekarang itu berstatus rakyat, kita harus mengetahui bagaimana cara dia berpikir, bagaimana cara dia mengambil keputusan, bagaimana dia bereaksi atas masalah, bagaimana rekam jejaknya, rekam karyanya. Karena itulah kami memilih untuk menyelenggarakan kegiatan seperti Desak Anies, karena kami tahu seperti inilah kita bisa sama-sama belajar, sama-sama mereview, dan sama-sama tahu bagaimana kita harus membawa Indonesia ke depan. Nah, itu sebabnya kami memilih pola ini. Ada tema yang desaknya panas, ada tema yang desaknya substantif. Kalau pendidikan itu pasti substantif, tapi ada tema desak yang panas. Bicara IKN, wah penuh semangat itu di situ. Ada yang datang dengan penuh semangat, ada yang datang dengan mengatakan, Pak, saya pendukung paslon yang lain. Dan Desak adalah ruang bebas untuk siapa saja menyampaikan apa saja. Loh, tidak ada perbedaan. Nah, sekarang teman-teman sekalian, saya merasa bersyukur karena ini sebenarnya Desak yang kedua di Jogja. Yang pertama dulu waktunya terlalu mepet sehingga kita tidak bisa berdiskusi yang cukup panjang. Tapi saya ingin sampaikan kepada semua teman-teman. 14 Februari besok, rakyat Indonesia akan memilih kepada siapa kewenangan itu akan diberikan. Kewenangan itu diberikan, kekuasaannya ada pada tangan rakyat, tapi kewenangan itu diberikan. Nah, dalam memberikan kewenangan, saya hari ini tidak meminta teman-teman semua untuk memilih kami, tidak. Kami meminta teman-teman untuk menjadi pemilih yang rasional. Jadilah pemilih yang rasional. Kami tidak meminta Anda memilih kami, tidak. Tapi kami minta Anda memilih rasional. Milih rasional itu artinya apa? Jadilah orang yang rasional. Rasional itu dari kata rasio. Rasio itu artinya perbandingan. 2:3 itu rasio. Membandingkan. Anda bandingkan 1, 2, 3. Bandingkan rekam jejaknya, rekam karyanya, rekam pikirannya. Termasuk juga bagaimana mengelola perbedaan. Bagaimana memformulasikan keputusan. Itu semua dibandingkan. Sesudah itu, teman-teman sekalian, ketika tadi saya menyampaikan jawaban, pasti yang mendengarkan akan memiliki derajat kesetujuan dan ketidaksetujuan. Ketika saya menyampaikan, belum tentu oh saya setuju, tidak. Dan saya pun tidak berencana untuk mengatur pikiran teman-teman dengan mengatakan supaya setuju, tidak. Pasti dia bilang, saya setuju 70%, saya setuju 80%, saya setuju 90%. Mungkin ada, yang ini saya setuju 100%. Mungkin ada, ini saya setuju 30%. Anda akan membandingkan jawaban dan pikiran dengan diri Anda.
lakukan itu pada ketiganya. Bila yang ketiganya punya kesempatan untuk Anda bandingkan. Betul kan? Kami memilih melakukan ini supaya teman-teman bisa membandingkan. Sesudah itu, Anda lakukan perbandingan. Setelah Anda lakukan perbandingan, pilihlah yang menurut Anda paling sesuai dengan apa yang Anda pikirkan untuk Indonesia ke depan. Karena pada dia kita titipkan. Anda pilih. Mana yang menurut Anda paling sama dengan apa yang saya pikirkan. Disitulah kemudian Anda menjadi pemilih yang rasional. Dengan menjadi pemilih rasional, maka teman-teman paling tidak Anda bisa mengatakan pada kanan kiri, saya sudah memilih sesuai dengan perbandingan. Bukan memilih foto, bukan memilih kelucuan, bukan memilih yang lain-lain, tapi memilih apa yang dikerjakan. Betul tidak? Loh, masing-masing kita punya kelucuan juga. Masing-masing kita punya kelucuan kita masing-masing, betul gak? Ada yang alami, ada yang kosmetik, gitu aja bedanya. Nah, iya. Kan ada yang lucunya otentik, ada lucunya kosmetik, bukan? Anda jangan mulai ngomong gimmick-gimmick lagi nih. Nanti saya kemarin. Kalau substansinya bagus, nggak perlu banyak atraksi, betul ya? Iya. Tapi kalau substansinya lemah, harus perbanyak atraksi untuk nutupi substansi yang lemah, betul kan? Nah, jadi teman-teman semua, saya melihat teman-teman itu. Lalu saya minta yang kedua, bila menurut Anda ada yang menurut Anda lebih baik untuk negeri ini, maka jangan diam. Kalau boleh saya minta, apapun pilihan Anda, ajak teman-teman yang lain untuk memilih seperti yang Anda pilih. Saya nggak bilang Anda harus milih A, B, C. Tapi begitu Anda bicara dengan teman, diskusikan. Supaya apa? Supaya lebih banyak lagi yang mau memilih secara rasional. Dan saya percaya itu yang akan meningkatkan mutu demokrasi kita. Itu yang buat hasil pilpres kita lebih baik. Jadi, kami memang balihonya tidak ada di mana-mana. Memang nggak ada di mana-mana. Karena serba keterbatasan. Tapi kami yakin idenya bisa mengalir sampai kemana-mana. Dan itu yang lebih penting. Sehingga kita bisa melihat ke depan dengan gagasan, melihat ke depan dengan semangat untuk melakukan perubahan. Jadi buat teman-teman semua, saya sampaikan terima kasih. Juga untuk para senior yang hadir di sini. Boleh tepuk tangan ini. Pak Amin, Prof Yanto, Mas Heri, Pak Jono, yang menyempatkan untuk hadir bersama kita. Ini forumnya generasi ini mungkin generasi cucu mungkin Pak. Generasi cucu yang ada di sini nih. Tapi ada kakek yang tidak pernah mau berhenti belajar. Ada yang tidak mau berhenti berpikir untuk memikirkan kita semua. Jadi buat teman-teman semua, saya sampaikan terima kasih semua yang hadir di sini. Anda bagian dari perubahan untuk Republik ini. Anda bagian dari yang memilih jalur baru. Dan hari ini kami bersyukur sekali, bukan soal desak Aniesnya. Teman-teman desak Anies ini dibuat oleh teman-teman Ubah Bareng. Boleh beri tepuk tangan untuk Ubah Bareng. Mereka yang menyiapkan acara ini, mereka yang kerja keras, dan mereka yang semalaman pontang-panting mencari tempat baru karena tempat yang mau digunakan dilarang. Oke? Tapi teman-teman, nanti satu saat peristiwa-peristiwa ini akan dicatat oleh sejarah kita. Oke? Dan teman-teman semua boleh ikut mencatatkan diri. Saya bukan bagian yang pernah melarang kegiatan seperti ini. Oke, itu catatan kita. Catatannya, kami bagian dari yang mengikhtiarkan kebebasan berbicara. Kami bagian dari yang mengusahakan menjaga kehormatan negara. Tapi saya ingin sampaikan, kenapa ada yang takut dengan kebebasan? Ada yang takut dengan kritik. Ketika kebijakan tidak disusun dengan landasan data yang jelas, tidak menggunakan objektivitas, maka dia sangat takut dengan kritik. Sangat takut. Tapi kalau kebijakan disusun dengan data yang jelas, dengan objektivitas, dengan ilmu, maka dia siap menghadapi kritik yang datang dari manapun juga. Pasti. Karena siap didiskusikan. Tapi kalau kebijakannya tanpa data, tanpa ilmu, tanpa objektivitas, paling takut itu dengan kritik. Jadi kalau ada pemerintahan yang takut dengan kritik, sebetulnya pemerintahan itu sedang menunjukkan bahwa tidak mendasarkan dengan data, informasi, objektivitas. Nah, ke depan kita akan lakukan yang beda. Dan itu harapannya kita melakukan perubahan. Tapi sekali lagi teman-teman, itu semua ada di tangan Anda. 3 minggu lagi Anda tentukan kepada siapa kewenangan itu akan Anda berikan.
berikan kepada yang paling cocok, insya Allah kita akan buat Indonesia lebih baik. Terima kasih buat semua yang hadir, terima kasih buat semua yang menjadi bagian ini. Sampai jumpa di acara desak berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.